Peradaban manusia kemungkinan telah tinggal di Qatar setidaknya selama 7.500 tahun yang lalu. Penduduk awal Qatar mengandalkan laut untuk perdagangan. Temuan arkeologis meliputi tembikar bercat yang diperdagangkan dari Mesopotamia, tulang ikan, dan bekakas batu api di Qatar. Penemuan ini menunjukkan bahwa para pemukim awal memperdagangkan barang-barang yang berhubungan dengan hasil laut. Selama berabad-abad, semenanjung Qatar telah dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berbeda. Beberapa kekuatan ini termasuk Ubaid pada milenium kelima, Kekaisaran Seleukia dan Sassanid abad ke-3 sebelum Masehi hingga abad ke-7 sebelum Masehi, dan Kekhalifahan Abbasiyah tahun 750 hingga 1258 Masehi. Penemuan arkeologis telah menunjukkan bahwa manusia prasejarah telah hidup di Qatar. Selama abad ke-7, warga Qatar dan para penguasanya telah memeluk agama Islam. Selama periode abad pertengahan, Qatar menjadi peserta aktif dalam perdagangan Teluk Persia hingga Samudra Hindia. Qatar dikuasai oleh bangsa Persia selama bertahun-tahun, menggunakan negara tersebut sebagai posisi strategis untuk mengendalikan rute perdagangan ke India dan wilayah timur. Pada tahun 1515, Qatar jatuh ke tangan Portugis sebelum ditaklukkan oleh Ottoman. Kekaisaran Ottoman secara berkala menguasai Qatar hingga dimulainya Perang Dunia Pertama. Sedikit sejarah yang diketahui tentang Qatar sebelum abad ke-18. Selain dari temuan arkeologi, sejarah Qatar modern diperkirakan dimulai pada tahun 1766, ketika keluarga dari Kuwait, terutama keluarga Al-Khalifah, berimigrasi ke wilayah tersebut. Setelah lengsernya keluarga Al-Khalifah, Qatar diperintah oleh sejumlah syekh. Yang paling terkenal di antara mereka adalah selama periode Syekh Rahmah ibn Jabir al-Jalahimah. Ia dianggap oleh Inggris sebagai bajak laut terkemuka dari Laut Persia. Di bawah kekuasaan Khan Al-Thani, Qatar berubah menjadi negara kaya minyak dan berpengaruh seperti sekarang. Pada tahun 1995, Qatar mengalami kudeta tak berdarah ketika Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani menyingkirkan ayahnya dari kekuasaan. Ia kemudian memodernisasi negara tersebut. Ia mendirikan jaringan televisi Al Jazeera pada tahun 1996, mengizinkan pembangunan gereja Katolik Roma, dan mengubah peran perempuan dalam masyarakat. Ia juga menciptakan hubungan yang lebih erat dengan negara barat. Pada tahun 2013, Emir menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Tamim bin Hamad Al-Thani. Sebelumnya, Qatar dikuasai oleh keluarga Al-Khalifah yang mulai memerintah semenanjung Qatar pada tahun 1783. Keluarga Al-Khalifah sendiri berusaha memperluas kekuasaan mereka dari Bahrain. Sebuah serangan angkatan laut dilancarkan pada tahun 1867 oleh keluarga Al-Khalifah tersebut dalam upaya untuk menetralisir pemberontak Qatar. Serangan ini memicu perang Qatar-Bahrain yang kemudian menghasilkan perjanjian damai yang dimediasi oleh Inggris. Perjanjian ini mengakui kemerdekaan Qatar dari Bahrain yang menyebabkan keluarga Al-Thani berkuasa. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh selama Perang Dunia Pertama, Qatar resmi menjadi protektorat Inggris. Kekaisaran Inggris mulai kehilangan kekuasaannya setelah Perang Dunia Kedua, terutama setelah kemerdekaan India dan Pakistan pada tahun 1947. Keputusan Inggris untuk menarik diri dari semua wilayah di sebelah timur terusan Suez pada tahun 1971 membawa kemerdekaan bagi Qatar dan negara-negara Teluk Persia lainnya.
9 negara termasuk Bahrain dan Qatar membentuk sebuah federasi. Tetapi pertikaian regional menyebabkan Qatar mendeklarasikan kemerdekaan dari kelompok negara ini. Federasi ini kemudian menjadi Uni Emirat Arab. Qatar menjadi negara merdeka pada tanggal 3 September 1971. Sebelumnya mereka didominasi oleh banyak kekuatan dunia. Pada tahun 1970, adat istiadat setempat yang berdasarkan tradisi Islam Wahabi ditetapkan secara hukum sebagai hukum dasar Qatar. Hukum tersebut mengakui emir sebagai penguasa tertinggi yang dipandu oleh tradisi musyawarah. Penguasa tidak boleh melanggar syariah atau hukum Islam. Departemen-departemen pemerintah dibentuk untuk menangani masalah-masalah sosial negara dan memajukan kemajuan ekonomi. Emir memiliki Dewan Penasehat yang mencakup anggota-anggota dari lembaga-lembaga terkemuka dan keagamaan. Tetapi para anggotanya memiliki kekuasaan terbatas dan tidak memiliki kendali legislatif yang independen. Keluarga penguasa mendominasi Dewan Penasihat dan Dewan Menteri serta peran-peran ekonomi dan politik penting lainnya. Di Qatar tidak ada pemilihan umum nasional dan negara telah melarang partai politik. Tetapi telah diadakan pemilihan umum kota dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan masyarakat umum boleh memilih anggota dewan kota, tetapi mereka tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Mereka hanya dapat memberikan saran kepada menteri pemerintah yang terkait. Qatar memperkenalkan konstitusi pertamanya pada musim panas tahun 2005. Dokumen ini menjamin kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beragama di negara tersebut. Dokumen ini juga menyerukan pembentukan parlemen beranggotakan 45 orang. 30 kursi akan diisi melalui pemilihan umum yang demokratis, sedangkan kursi lainnya akan dipilih langsung oleh emir yang berkuasa. Negara Qatar menetapkan bentuk bendera negaranya pada tanggal 9 Juli 1971. Bendera negara Qatar memiliki rasio yang unik 11:28, di mana lebarnya lebih dari 2 kali tinggi bendera. Di bawah kekuasaan Inggris, bendera Qatar berwarna merah polos, kemudian bendera tersebut berubah menjadi warna merah marun yang melambangkan pertumpahan darah dalam perang, khususnya perang Qatar-Bahrain. Kemudian bendera tersebut menambahkan pita putih di sisi pengibaran untuk menandakan perdamaian, yang dipisahkan oleh 9 segitiga putih. 9 titik segitiga tersebut melambangkan bahwa Qatar adalah anggota ke-9 Uni Emirat Arab yang didamaikan setelah perjanjian Qatar-Inggris pada tahun 1916. Terlepas dari semua sejarahnya, Qatar adalah negara semenanjung kecil di Teluk Arab. Luasnya hanya sekitar 6.286 km persegi. Banyak kekuatan telah mendominasi Qatar karena negara ini merupakan penghubung antara timur dan barat. Lokasi geografis negara ini telah menempatkan Qatar di persimpangan rute perdagangan laut dan darat sepanjang sejarah. Para pedagang akan menggunakan pelabuhan mereka sebagai tempat persinggahan saat bertukar komoditas seperti tembaga, rempah-rempah, mutiara, dan pakaian. Dalam sejarah, Qatar sering terlibat dalam perdagangan dan perniagaan. Sekarang mereka bergantung pada minyak untuk pendapatan. Tetapi mereka terhubung dengan laut sebelum menemukan gas dan minyak bumi. Karena situasi geografis mereka memiliki akses langsung sejauh 350 km ke tempat berkembang biaknya ikan dan tiram mutiara. Bukti juga telah ditemukan bahwa orang Qatar kuno memiliki sistem perdagangan berbasis barter, sebagian besar menggunakan tembikar dan ikan kering. Pada tahun 1935, Qatar menandatangani perjanjian konsensi dengan perusahaan perminyakan Irak. Minyak baru ditemukan 4 tahun kemudian dan baru menjadi komoditas komersial pada tahun 1949. Pendapatannya cukup signifikan secara ekonomi, menyebabkan pertikaian internal dalam keluarga Al-Thani. Perselisihan internal ini memicu ikut campur tangan Inggris, yang akhirnya berujung pada kudeta istana pada tahun 1972. Hal ini membawa Sheikh Khalifa Ibn Hamad Al-Thani ke tampuk kekuasaan. Negara Qatar yang dulunya terbengkalai menjadi salah satu negara terkaya di bumi. Kekayaan mereka saat ini sebagian besar berasal dari ekspor gas alam cair. Sekitar 85% pendapatan Qatar berasal dari minyak. Warga Qatar memiliki salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia.
dan industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Bentuk negara Qatar secara teknis adalah emirat yang diperintah oleh seorang emir. Sejak merdeka, negara ini diperintah oleh keluarga Al-Thani. Emir, menteri kabinet, dan pejabat tinggi lainnya semuanya adalah anggota keluarga besar Al-Thani. Secara historis, kehidupan warga Qatar berjalan baik. Setelah merdeka, Qatar mengembangkan berbagai program kesejahteraan sosial, termasuk perawatan kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan hibah. Seluruh infrastruktur negara membaik setelah merdeka, termasuk pembangunan kembali jalan, pembuangan limbah, dan desalinasi air. Karena warga Qatar merupakan keturunan Baduy, mereka sangat murah hati dan ramah. Mereka adalah masyarakat yang sangat konservatif dengan pengaruh Islam yang kuat. Keluarga, arsitektur tradisional, barang-barang yang terkait dengan masa lalu bangsa, dan gambar penguasa dianggap sebagai simbol nasional yang penting. Pakaian warga Qatar pada umumnya tradisional dan konservatif. Pria Arab Qatar biasanya menggunakan jubah yang disebut tau dan penutup kepala yang disebut kafiyeh, yang diikat dengan tali yang disebut ikal. Sedangkan para wanitanya masih diharapkan untuk berpakaian sopan, baik bagi penduduk asli maupun para pelancong. Banyak wanita mengenakan jubah hitam panjang yang disebut abayah. Budaya olahraga Qatar memadukan aktivitas padang pasir tradisional Arab dengan olahraga barat modern. Olahraga tradisional yang populer meliputi pacuan kuda, pacuan unta, dan elang, yang berasal dari kecintaan terhadap masa lalu nomadena. Banyak olahraga barat seperti golf, bola tangan, sepak bola, renang, dan bola voli yang akhir-akhir ini menjadi populer. Pada tahun 2010, Qatar diumumkan menjadi tuan rumah final kompetisi sepak bola dunia pada tahun 2022. Hal ini menjadikan negara Timur Tengah pertama yang dijadwalkan menjadi tuan rumah acara Piala Dunia. Qatar juga menjadi tuan rumah beberapa acara olahraga tahunan, termasuk tenis, golf, dan olahraga MotoGP. Qatar memulai debutnya di Olimpiade pada Olimpiade musim panas 1984. Federasi Olahraga Nasional Qatar yang didirikan pada 1961 berfungsi sebagai badan penyelenggara pendidikan olahraga. Pendidikan umum telah tersedia di Qatar sejak tahun 1950. Pada tahun 1973, Qatar membuka sekolah untuk guru. Pada tahun 1977, Qatar mendirikan sekolah humaniora dan ilmu sosial, sains, serta syariah dan Islam untuk Universitas Qatar. Ditambah dengan College of Engineering, College of Administrasi Science and Economic, dan College of Technology. Warga Qatar mendapatkan pendidikan gratis dari taman kanak-kanak hingga universitas. Siswa yang memenuhi syarat untuk pendidikan di luar negeri bisa mendapatkan beasiswa untuk menutupi biaya perkuliahan, perjalanan, dan biaya hidup. Sekolah di Qatar dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Setelah menyelesaikan pendidikan, pria dan wanita di Qatar dapat memperoleh pekerjaan di sektor pemerintah maupun sektor swasta. Wanita di Qatar pada umumnya bekerja di bidang pemerintahan seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan urusan sosial. Sementara pria selalu menduduki jabatan tinggi. Banyak orang asing bekerja di Qatar, biasanya mengambil peran sebagai pembantu, pengasuh anak, dan guru. Bahasa resmi masyarakat Qatar saat ini adalah bahasa Arab. Bahasa Inggris, Urdu, dan Persia juga umum digunakan. Dialek bahasa Arab orang Qatar sama seperti dialek yang digunakan di negara-negara Teluk lainnya. Dialek yang digunakan telah dipengaruhi oleh migrasi dan interaksi warga negara. Bahasa Persia, bahasa resmi Iran, juga umum digunakan. Hal ini karena banyak keluarga yang berasal dari Iran. Bahasa Inggris adalah bahasa kedua yang paling banyak digunakan di Qatar. Ketika Qatar menjadi koloni Inggris, bahasa Inggris digunakan untuk keperluan resmi. Bahasa Inggris juga masih diajarkan sebagai bahasa kedua di sekolah. Qatar memiliki sejarah yang menjadikan negara ini sebagai campuran berbagai budaya, bahasa, dan kepercayaan. Banyak pemimpin di negara ini telah menjadi sebagai salah satu pemimpin terbaik sepanjang sejarah di dunia.